Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di pagi hari ini seperti biasa kita belajar mengaji bersama, mengenal diri kita, mengenal diri sejati kita, mengenal Tuhan dan mengenal potensi diri kita. Di hari ini kita akan mencoba meneruskan materi yang minggu lalu, ya, masih terkait dengan the truth, ya, atau al-haq. Tapi untuk prolog di pagi hari ini kami akan coba kontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, ya. Dan juga minggu lalu kita sudah membahas tentang paradoks, ya. Hubungan antara the truth atau al-haq dengan paradoks itu minggu lalu sudah kita bahas. Nah, bagaimana tema yang kita kaji ini bisa menambah knowledge, pengetahuan kita. Kemudian dengan knowledge itu membuat kita sadar, tercerahkan, dan kedepannya kita mudah-mudahan mengalami yang disebut dengan self realization. Nah, tema ini dan pembelajaran ini merupakan, kalau kami boleh analisis, sebagai sebuah akar, ya, akar pohon itu kan, dimana ketika akarnya itu sangat bagus gitu kan, maka akan menghasilkan sebuah pohon yang sehat, kan? Dan akan menghasilkan buah yang lebat gitu kan. Itu yang akan di kemudian hari kita akan tuai hasilnya dari apa yang kita pelajari saat ini. Jadi dari semua pembelajaran yang kita pelajari ini, bagaimana di kemudian hari kita bisa menuai buahnya. Yang namanya bercocok tanam ataupun bertani, ya, supaya pohon itu subur dan sehat, butuh yang namanya dirawat, ya. Dirawat, dikasih pupuk dan disiram. Itu kan? Supaya supaya jiwa kita itu maturity, matang. Nah, supaya jiwa kita itu matang. Kalau sudah maturity, maka ada namanya infinity, ya. Dari maturity ke infinity. Jadi jiwa kita itu matang, maka akan namanya infinity. Orang yang sudah matang jiwanya ataupun maturity disebabkan karena adanya pengajaran kan dari outer guru ataupun inner guru, yang kemudian dengan pengajaran itu kita akan mendapatkan yang namanya divine grace. Nah, kehidupan itu mengajari kita dengan berbagai macam skenario, ya. Ada suka, ya, ada duka, gitu. Makanya orang yang belum, ya, menjadi diri sejatinya, maka jiwanya belum matang, ya. Di saat jiwanya belum maturity, maka kehidupan akan mengajari orang tersebut, ya, supaya jiwanya matang. Selagi jiwa kita belum maturity, maka kehidupan akan mengajari kita dengan berbagai macam skenario, entah suka atau duka yang kita akan hadapi. Karena yang diinginkan oleh kehidupan ini ataupun maha hidup ini dari kita yaitu mengalami maturity dan infinity. Sekali lagi, yang diinginkan oleh kehidupan ini dari kita adalah bagaimana jiwa kita itu mengalami maturity dan infinity. Selama belum ada maturity, ya, sebelum jiwa kita belum matang, maka kehidupan akan terus menguji kita, memberikan berbagai macam pelajaran supaya kita mendapatkan knowledge dari pengajaran itu, dari ujian itu, kemudian kesadaran. Dan termasuk orang yang sudah matang jiwanya adalah dia yang sudah bisa melampaui kompleksitas dan paradoks, gitu kan.
sehingga dia sadar dan tercerahkan dan mengalami intimate experience dengan the truth, sehingga dia bisa, jiwanya bisa mengharmoniskan alam semesta. Artinya orang yang sudah matang jiwanya, sudah melampaui kompleksitas dan paradoks, sadar, maka dia akan memegang prinsip kebenaran, ya. Jiwanya akan benar dan tidak melupakan 5 prinsip kebenaran. Knowledge, ya, love, keadilan, pengabdian, dan kesabaran. Kalau kebenaran atau prinsip kebenaran sudah hilang dalam jiwa manusia, tunggu saja yang namanya kehancuran. Ya, ingat, kalau kebenaran atau prinsip kebenaran sudah hilang dalam jiwa manusia, maka tunggu aja yang namanya kehancuran. Nah, kondisi saat ini, kondisi saat ini, ya, kebanyakan orang sudah melupakan kebenaran, ya kan? Bahkan di jiwanya sudah tidak ada lagi the truth. Ya, makanya jangan kaget ketika banyak guncangan, cobaan, ya. Kemudian kehidupan yang serba unpredictable terjadi. Kehancuran ini tentunya ada yang disebut dengan digantikannya tatanan baru, digantikannya sebuah tatanan kehidupan. Dari tatanan kehidupan lama, ya, digantikan dengan tatanan kehidupan baru. Berarti kalau tatanan kehidupan lama, berarti di sana banyak yang namanya kebatilan. Ya. Kebatilan itu di mana di setiap jiwa manusia tidak ada lagi the truth. Jadi kebatilan akan terjadi di muka bumi ini di saat di dalam jiwa manusia tidak ada lagi the truth. Nah, makanya ada proses balancing kehancuran untuk digantikan dengan tatanan baru. Berarti di kehidupan tatanan baru, berarti di sana ada al-haq, ya, ada the truth. Di jiwa manusia ada the truth. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ini janji Allah, ya, dalam Al-Quran, kan? Dalam surat Al-Isra bunyinya, wa qul ja'al haqqa wa ja'aqal batil innal batila kana zahuqa. Ini janji Tuhan, ya, dalam Al-Quran, artinya katakanlah, ya, sungguh telah datang kebenaran dan telah binasa kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu sungguh akan dihancurkan. Berarti al-haq di sini berarti the truth, ya, the truth, ya. Di dalam jiwa manusia ada the truth. Nah, berarti al-batil ini berarti ya, di dalam jiwa manusia tidak ada the truth, atau manusia menolak kebenaran atau menyangkal kebenaran, ya, sehingga dia melupakan 5 prinsip kebenaran, ya. Di saat seperti itu, ya, tunggu aja ya, kehancuran tanda kutip, ya. Jadi kehancuran di sini tidak selalu maknanya negatif, ya. Nanti ada memang negatif, ada yang positif, tergantung orang yang melihat. Kalau kita coba melihat kepada siklus waktu dan kehidupan, coba kita lihat lagi materi yang sebelumnya tentang siklus waktu dan kehidupan, kan? Polanya gimana, gitu kan? Cyclical, kan? Ada ascending, ya, descending, gitu kan? Ascending, descending. Berarti di titik alpha point, titik terendah dari kehidupan, berarti di sana banyak kebatilan, ya. Di titik alpha point
Berarti di saat kehidupan itu apa berada dalam titik alpha point maksudnya ya, berarti ada banyak kebatilan, banyak manusia melupakan kebenaran, melupakan detil. Berarti banyak orang yang hidup apa di fake self ya, banyak orang imitasi yang loser ya gitu ya. Jadi di titik alpha point banyak kehidupan orang yang hidup di fake self, tidak berani menjadi jati diri ya. Di titik alpha point itu kehidupan terasa menyempit dan sesak. Saya ulangi, di titik alpha point kehidupan menyempit dan terasa sesak. Maksudnya apa? Jiwa manusianya ya, maksudnya jiwa manusianya. Kehidupan menyempit dan terasa sesak, maksudnya jiwa manusianya sempit dan jiwa sesak. Makanya ada banyak orang yang tidak mampu mengerti tentang kebenaran, atau ada orang yang mengerti kebenaran tapi dia menolak kebenaran ya. Ada pun denial ya, sehingga di jiwanya mereka tidak ada kebenaran, sehingga dia tidak melihat kebenaran, tertutup hatinya dari kebenaran. Itulah yang disebut dengan kafir kan. Itu kan, orang yang menolak kebenaran berarti jiwanya kafir, tertutup dari kebenaran. Itu singularnya, jamaknya kufar. Orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran, itu arti secara etimologi ya, ingkar, menolak, menutup. Orang yang jiwanya kafir berarti dia batil, akan melakukan kebatilan di muka bumi ya kan, dengan ucapannya, dengan tindakannya, dengan kebijakannya gitu kan. Itu kan sudah pasti. Orang yang di jiwanya tidak ada kebenaran, maka dia akan menciptakan konflik di luar, dan konfliknya itu ya merupakan kebatilan. Gitu kan. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, ada 3 pernyataan, tidak akan Kak Yus jelaskan apa maknanya, cuma buat itu direnungkan. Mungkin kalian bisa memaknainya. Yang pertama, sangkal kebenaran, menyesal kemudian, gitu kan. Yang pertamanya. Yang kedua, penyesalan terbesar berawal dari penyangkalan ya. Yang ketiga, fakta yang menyakitkan akan selalu lebih baik daripada fiksi yang menyenangkan ya. Di jiwanya orang yang ada kebenaran di sana, berarti fakta yang menyakitkan akan selalu lebih baik daripada fiksi yang menyenangkan ya. Ada 3 ya, itu hanya renungkan aja. Kembali kepada siklus waktu dan kehidupan yang tadi depan yang sudah dijelaskan. Jadi siklus waktu dan kehidupan yang berada dalam titik alpha point, itulah yang disebut dengan tahun karma. Tahun karma. Iya kan? Nah, ada sebuah penelitian dari seorang astronom bahwa tahun 2020 ini adalah tahun keseimbangan ya. Ini menurut mistik hitungan angka ya. Menurut ahli astronom yang mengkaji biasa mistik hitungan angka-angka ya, tentang bahwa tahun 2000 ini, tahun 2020 ini, 2020 kan, adalah tahun keseimbangan ya. Kalau ada tahun keseimbangan, tahun karma berarti ada bulan keseimbangan, ada minggu keseimbangan, ada hari keseimbangan, ada tanggal keseimbangan. Tahun karma ini apa artinya? Tuhan menguji umat manusia. Di tahun karma, di tahun keseimbangan, Tuhan lagi menguji umat manusia. Karena di jiwanya manusia
sudah tidak ada lagi gimana kata Allah dalam Al-Quran. Habis mencoba lagi merujuk kepada Al-Quran, Al jala-jala ya, supaya ada datanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, gitu kan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan ya sebesar darah, maka ada balasannya kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kejelekan, keburukan sebesar zarrah pun akan ada balasannya. Nah, hukum dari perbuatan itu ya disebut karma. Hukum dari setiap perbuatan yang pernah kita lakukan. Orang yang kesadarannya di al-faqih di saat manusia ya, umat manusia di bumi ini kesadaran di al-faqih, maka di sana ada tahun karma, ada bulan karma, ada minggu karma, itu kan. Nah, kita lihat di map of consciousness bahwa kesadaran orang yang di al-faqih ada 8 ya, ada 8 sifat karakter ya. Coba lihat lagi, ada 8 sifat karakter kesadaran manusia yang berada di al-faqih. Nanti orang yang jiwanya berada dalam titik al-faqih berarti dia akan menyangkal kebenaran, berarti dia akan melakukan kebatilan ya, kebatilan berarti apa? Misalnya ada tafsirnya kafir gitu kan, tanda kutip ya, berarti dia akan dipenuhi dengan ilusi, kamuflase ya, kepura-puraan, kebohongan dalam jiwa. Nah, sekarang orang yang semacam ini, orang yang kesadaran ada di al-faqih, sangat senang dengan istilah ini ya, yang mengakibatkan dia mendapatkan karma ya. Jadi orang yang jiwanya berada di titik al-faqih dengan sifat dan karakter, dia sangat senang dengan istilah ini. Pancing ya, pancing berarti mancing manusia ya. Pancing, kagetkan, dia suka mengagetkan ya. Kemudian bingungkan, pecah belah, kemudian adu domba ya. Dia suka pancing, kagetkan, bingungkan, pecah belah, kemudian adu domba. Itu kan, gitu ya. Itu orang yang suka adu domba, itu orang yang suka mengadu domba. Itu dia senang dengan istilah pancing, memancing ya, memancing manusia lain supaya orang lain bereaksi gitu ya. Pancing, kagetkan ya kan, dia suka mengagetkan orang lain, apa kebijakannya, tindakannya gitu. Dia apa? Bingungkan, dia suka membingungkan orang lain gitu kan. Apa ujungnya dia apa? Memecah belah, akhirnya apa? Mengadu domba. Ini kan sebuah permainan. Ini sebuah permainan orang yang di jiwanya tidak ada the truth, sehingga dia apa? Melakukan kebatilan. Permainan yang mereka lakukan, dia lakukan apa? Secara sadar atau tidak sadar. Ya. Yang sering mereka mainkan yaitu oleh orang yang di jiwanya tidak ada the truth. Nah, kini berbalik ya, di tahun karma ini kini berbalik ya. Mereka yang akan dipermainkan ya, kini berbalik apa? Mempermainkan mereka ya. Dengan apa? Dengan karma. Karma ini merupakan sebuah siklus ya. Yang namanya karma pasti ada apa? Hukuman apa? Pasti ada keterlibatan alam semesta yang ya. Di karma ini ada keterlibatan alam yang menghukum dari perbuatan manusia. Sebab alam pun memiliki kesadaran ya, alam memiliki kesadaran. Alam bukan hanya sekedar benda mati atau susunan gas kimiawi yang mengikuti hukum fisika.
tidak seperti itu. Ya. Alam itu semacam punya mata ya, istilahnya. Alam itu semacam punya mata ya. Karena dia punya kesadaran, maka alam pun semacam punya mata. Dia mengamati, mempelajari, menilai, dan menghakimi. Ya. Menghakimi siapa? Ya siapapun yang tinggal dan berlindung di dalam itu orang-orang yang di dalam jiwanya tidak ada apa? Seseorang yang kafir, maksudnya di jiwa yang tidak ada berpikir dan beranggapan bahwa dia bisa bersembunyi dan tidak ada yang tahu permainannya. Padahal alam semesta selalu melihat dia, gitu kan? Ya, padahal setiap detik ya dia diawasi oleh Allah, oleh kerabat, oleh teman-temannya dan para agen ya, dan seagennya yang dapat merusak, mempengaruhi pikiran serta perilaku orang-orang di sekitar, di sekelilingnya. Maksudnya orang-orang yang di jiwanya tidak ada detik, maka di sekeliling dia itu ada semacam kerabat ataupun teman-temannya dia ataupun para agen ya, sudah dari istilah agen ya, itu yang akan menagih karma dia, yang dapat merusak dia, mempengaruhi pikirannya sehingga karma dia terbayarkan. Nah, karma di sini ya, tanda kutip ya, karena karma ini tidak selalu konotasinya negatif ke depannya, nanti kita akan lihat. Karma itu ketika dia sudah bekerja, memang dia sangat kejam ya, seperti di mata orang yang di jiwanya tidak ada detik ya. Karma itu kejam, brutal, sadis gitu kan, dan tidak pandang bulu ya, tidak peduli apa agamanya, jenis kelaminnya, laki atau perempuan, golongan eksekutif, apalagi rupa dan gaya selanjutnya, kan? Tidak melihat itu yang akan ya. Jadi karma itu hanya peduli ya, kepada catatan kriminal akan perbuatan yang tidak adil dan tidak manusiawi, baik yang tampak atau yang berusaha disembunyikan, apalagi yang dibanggakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang di jiwanya tidak ada pada batas waktu yang sudah ditentukan, oleh yang punya kuasa, yaitu Tuhan. Khususnya pada tahun keseimbangan ini, 2020 ini, maka Tuhan akan menurunkan karma ya. Jadi bagi orang yang ulangi, karma itu bagi orang yang tidak ada detuk di jiwanya, itu karma bagi dia. Tapi bagi orang yang di jiwanya ada detuk, bukan karma.